Baik, pembahasan pertama yaitu tentang media pembelajaran. Menurut terminologinya, kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medium, yang artinya perantara. Sedangkan dalam bahasa Arab, media berasal dari kata wasaila, artinya pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Media pembelajaran juga dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, menurut Gerlach dan Eli pada tahun 1971, mengemukakan bahwa media belajar merupakan alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Yang kedua, menurut Haynes dan kawan-kawan pada tahun 1985, mengemukakan bahwa media pembelajaran merupakan pembawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan pembelajaran atau mengandung maksud-maksud pembelajaran. Yang ketiga, menurut Martin dan Briggs pada tahun 1986, mengemukakan bahwa media pembelajaran mencakup semua sumber yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dengan pembelajar. Hal ini bisa berupa perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan pada perangkat keras. Yang kedua yaitu unsur-unsur dalam media pembelajaran. Pada saat mengajar, para guru sering dihadapkan pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan bagaimana cara mempermudah belajar peserta didik. Guru atau instruktur perlu memberi kemudahan atau fasilitas dalam menyampaikan informasi. Sebaliknya, peserta didik yang memperoleh kemudahan dalam menerima informasi akan belajar lebih bergairah dan termotivasi dalam usaha membantu peserta didik untuk memperoleh kemudahan belajarnya. Ada banyak unsur atau elemen yang harus diperhatikan. Unsur-unsur itu adalah tujuan yang ingin dicapai, karakteristik peserta didik, isi bahan yang dipelajari, cara atau metode atau strategi yang digunakan, alat ukur atau evaluasi, serta balikan. Walaupun semua unsur telah diseleksi, pada dasarnya kita kembali pada apa tujuan yang ingin dicapai, dan tujuan itu sendirilah yang akhirnya menjadi tumpuan akhir aktivitas pembelajaran. Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa banyak unsur yang berpengaruh untuk mempermudah peserta didik atau pembelajar dalam memperoleh pengetahuan atau informasi. Salah satu unsur itu adalah media pembelajaran. Pentingnya kehadiran media pembelajaran tentunya sangat tergantung pada tujuan dan isi atau substansi pembelajaran itu sendiri. Kehadiran media dalam pembelajaran juga ditentukan oleh cara pandang atau paradigma kita terhadap sistem pembelajaran menurut Miftah pada tahun 2018. Yang ketiga, langkah-langkah pembuatan media pembelajaran. Agar media pendidikan yang dibuat dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan atau dirumuskan, maka sangat diperlukan 6 langkah-langkah pengembangan program median. Ada beberapa pakar yang menyampaikan tentang langkah-langkah pembuatan media pembelajaran. Dengan spesifikasinya, masing-masing Profesor Dr. Haji Amiduddin Rasyad merumuskan 6 langkah-langkah pengembangan program media pembelajaran, yaitu yang pertama, menganalisis keperluan dan karakteristik siswa. Program dibuat sebelum harus meneliti secara seksama pengetahuan awal maupun pengetahuan prasyarat yang dimiliki dan tingkat kebutuhan siswa yang menjadi sasaran program yang dibuat. Yang kedua, merumuskan tujuan instruksional dan operasional. Pembuatan tujuan dapat memberi arah kepada tindakan yang dilakukan, termasuk penyesuaian penggunaan media yang digunakan, sehingga dapat sinergi antara tujuan yang ingin dicapai dan penggunaan model dan macam media yang digunakan. Langkah yang ketiga yaitu merumuskan butir-butir materi secara terinci. Setelah tujuan instruksional jelas, kita harus memikirkan bagaimana caranya agar siswa memiliki kemampuan dan keterampilan. Yang keempat, mengembangkan alat ukur keberhasilan. Alat pengukur keberhasilan siswa ini perlu dirancang secara seksama sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Bisa berupa tes, penugasan, atau daftar cek perilaku.
Yang kelima, menulis naskah media atau menyusun media yang digunakan. Setelah penyusunan tujuan pembelajaran, dilaksanakan penyusunan media yang digunakan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai tersebut. Langkah yang keenam, mengadakan tes dan revisi. Setelah media pembelajaran dibuat, tujuan pembuatan narasi, proses editing, dan diuji coba. Langkah-langkah yang tidak kalah pentingnya adalah evaluasi penggunaan media dalam proses instruksional. Menurut Bapak Rahmat, pada tahun 2010 dalam bukunya Media Pembelajaran Suatu Pengantar, beliau memaparkan langkah-langkah pembuatan media pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, membuat ide atau gagasan. Yang kedua, menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang ketiga, merumuskan tujuan. Dan yang keempat, menentukan kerangka isi bahan pelajaran. Yang kelima, menentukan jenis media. Lanjut yang keenam, menentukan treatment dan partisipasi siswa. Next, yang ketujuh, membuat sketch atau storyboard. Yang kedelapan, menentukan bahan atau alat yang digunakan. Yang kesembilan, pelaksanaan pembuatan media. Yang kesepuluh, penyuntingan. Yang kesebelas, uji coba jika mungkin dilakukan. Yang kedua belas, melaksanakan kegiatan dan mengevaluasi. Yang keempat, manfaat media dalam pembelajaran. Secara umum, manfaat media dalam proses pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dengan peserta didik sehingga kegiatan pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Tetapi secara lebih khusus ada beberapa manfaat media yang lebih rinci. Kem dan Dayton pada tahun 1985 misalnya mengidentifikasi beberapa manfaat media dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. Setiap pembelajar mungkin mempunyai penafsiran yang berbeda-beda terhadap suatu konsep materi pembelajaran tertentu. Dengan bantuan media, penafsiran yang beragam tersebut dapat dihindari sehingga dapat disampaikan kepada peserta didik secara seragam. Setiap peserta didik yang melihat atau mendengar uraian suatu materi pelajaran melalui media yang sama akan menerima informasi yang persis sama seperti yang diterima oleh peserta didik lain. Dengan demikian, media juga dapat. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik secara fisik maupun emosional. Singkatnya, media pembelajaran dapat membantu pembelajar untuk menciptakan suasana belajar menjadi lebih hidup, tidak monoton, dan tidak membosankan. Mengurangi terjadinya kesenjangan informasi di antara peserta didik dimanapun berada. Dengan berbagi potensi yang dimilikinya, media dapat menampilkan informasi melalui suara, gambar, gerakan, dan warna, baik secara alami maupun manipulasi. Materi pelajaran yang dikemas melalui program media akan lebih jelas, lengkap, serta menarik minat peserta didik. Dengan demikian, materi sajian bisa membangkitkan rasa keingintahuan peserta didik dan merangsang peserta didik beraksi baik. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi interaktif. Jika dipilih dan dirancang secara baik, media dapat membantu guru dan peserta didik melakukan komunikasi dua arah secara aktif selama proses pembelajaran. Tanpa media, seorang pembelajar mungkin akan cenderung berbicara satu arah kepada peserta didik. Namun, dengan media, guru dapat mengatur kelas sehingga bukan hanya guru sendiri yang aktif, tetapi juga peserta didiknya. Yang keempat, efisiensi waktu dan tenaga. Keluhan yang selama ini sering kita dengar dari para guru adalah selalu kekurangan waktu untuk mencapai target kurikulum. Sering terjadi guru menghabiskan banyak waktu untuk menjelaskan suatu materi pelajaran. Hal ini sebenarnya tidak harus terjadi jika guru dapat memanfaatkan media secara maksimal. Misalnya, tanpa media seorang pembelajar tentu saja akan menghabiskan banyak waktu untuk menjelaskan sistem peredaran darah manusia atau proses terjadinya gerhana matahari.
Padahal dengan bantuan media visual, topik ini dengan cepat dan mudah dijelaskan kepada anak. Biarkanlah media menyajikan materi pelajaran yang memang sulit untuk disajikan oleh pembelajar secara verbal. Dengan media, tujuan belajar akan lebih mudah tercapai secara maksimal dengan waktu dan tenaga seminimal mungkin. Dengan media pembelajaran, tidak harus menjelaskan materi pelajaran secara berulang-ulang, sebab hanya dengan sekali sajian menggunakan media, peserta didik akan lebih mudah memahami pelajaran. Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik. Penggunaan media bukan hanya membuat proses pembelajaran lebih efisien, tetapi juga membantu peserta didik menyerap materi pelajaran lebih mendalam dan utuh. Bila hanya dengan mendengarkan informasi verbal dari guru saja, peserta didik mungkin kurang memahami pelajaran secara baik. Tetapi jika hal itu diperkaya dengan kegiatan melihat, menyentuh, merasakan, atau mengalami sendiri melalui media, maka pemahaman peserta didik pasti akan lebih baik.